Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 647B04 Cutmutia Bekasi. Kami yang beranggota 4 orang, yaitu yang pertama rekan saya Marlina, dan kedua saya sendiri Natalia Srilisky, yang ketiga rekan saya Nazardi Maulana, yang keempat Benofri Budirangga. Kami akan membawakan presentasi tentang peranan ekspor dan impor dalam perdagangan Indonesia yang dilatar belakangi. Ekspor dan impor mengambil peran penting dalam kestabilan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, karena secara langsung akan mempengaruhi jumlah devisa dalam suatu negara. Ekspor dan impor berhubungan erat dengan kepabeanan dari sebuah negara pengirim maupun negara penerimanya, sehingga ekspor dan impor berguna untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi yang besar dalam sektor perdagangan internasional. Di sisi lain, impor juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Melalui impor, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri dengan efisien atau dalam jumlah yang cukup. Rumusan masalah dari materi yang kami bawa adalah satu, bagaimana pendapatan dari ekspor membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, apa keuntungan bisa diperoleh oleh Indonesia dari perjanjian perdagangan bebas. Yang ketiga, apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor dan impor Indonesia. Yang keempat, bagaimana pemerintah dapat membantu perusahaan kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Yang kelima, bagaimana impor bisa membantu industri lokal atau untuk berkembang. Lalu ada tujuan penulisannya, yang satu adalah menganalisis kontribusi ekspor terhadap perekonomian Indonesia, yang kedua meneliti manfaat yang diperoleh Indonesia dari perjanjian perdagangan bebas, yang ketiga memberikan rekomendasi peran pemerintah dalam membantu perusahaan kecil dan menengah UMKM berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Yang keempat, menganalisis bagaimana impor dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas industri lokal. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, silakan. Baik, kita masuk ke teori tentang perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak, the absolute advantage, dikemukakan oleh Adam Smith, pakar ekonomi bangsa Inggris dalam buku The Wealth of Nations tahun 1776. Teori ini menyebutkan bahwa perdagangan antara dua negara terjadi apabila dua negara itu mempunyai perbedaan keunggulan absolut pada barang yang dihasilkan tiap-tiap negara. Contoh, Indonesia memiliki keunggulan absolut pada batik, sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut pada TV. Oleh karena itu, Indonesia dan Jepang dapat mengadakan hubungan perdagangan hembatik dan TV. B. Teori keunggulan komparatif, the comparative advantage, dikemukakan oleh David Ricardo. Teori keunggulan komparatif adalah keuntungan karena salah satu negara dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang berbeda atau biaya yang lebih murah. C. Keunggulan kompetitif dikemukakan oleh Michael Porter. Keunggulan kompetitif suatu negara dapat bersumber dari satu, keunggulan suatu negara karena memiliki faktor-faktor produksi. Kedua, keunggulan karena banyaknya permintaan. Yang terakhir, yang ketiga, keunggulan karena keterkaitan antar industri yang berhubungan. Keunggulan dari perusahaan-perusahaan negara karena mampu bersaing dan berproduksi secara efisien. Kita masuk ke pembahasan. Sebab munculnya perdagangan internasional ekspor impor. Teori yang dipaparkan oleh Adam Smith dikenal dengan istilah teori absolute advantage atau teori keunggulan mutlak. Dalam teori ini disebutkan bahwa suatu negara memiliki keunggulan mutlak dengan syarat dapat memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Dengan kata lain, perdagangan internasional akan terjadi jika ada negara yang memiliki multi sumber daya barang dan jasa yang tidak dimiliki negara lain, sehingga mengakibatkan adanya penawaran dan pembelian antar negara tersebut. Sedikit berbeda dari teori Adam Smith, menurut David Ricardo, keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut memproduksi barang dan jasa lebih murah dan efisien daripada negara lain. Adapun sebab-sebab munculnya perdagangan internasional ekspor dan impor adalah sebagai berikut. Dan kekayaan alam yang dimiliki tiap-tiap negara mengakibatkan adanya usaha untuk menutupi kekurangan kekayaan alam tersebut. Yang B, diferensiasi harga barang layaknya pada suatu pasar. Konsumen akan selalu mencari pedagang dengan harga yang lebih kompetitif atau lebih murah dengan kualitas yang. Dan yang C, motivasi untuk menambah produktivitas ketika terjadinya kerjasama lintas negara.
Produk yang dihasilkan pun harus sudah berkualitas internasional. Jika tidak, jangan hasil produk dilirik oleh negara lain. Faktor motivasi dari dalam diri para pekerja menjadi salah satu sebab terjadinya perdagangan internasional. Penghambat perdagangan internasional ekspor dan impor. Apa hal dapat menjadi penghambat aktivitas perdagangan internasional ekspor dan impor? Di antaranya adalah yang situasi suatu negara prinsipnya semakin kondusif suhu politik dan situasi keamanan negara, maka semakin banyak negara yang berminat menjalin perdagangan internasional. Demikian sebaliknya, aktivitas perdagangan internasional akan terhambat, akan terhenti jika kondisi keamanan suatu negara kurang aman atau kurang kondusif. Yang B, regulasi pemerintah kerap menjadi penghambat kelancaran perdagangan internasional ekspor dan impor. Seperti misalnya pembatasan jumlah impor, biaya ekspor atau impor yang tinggi, serta perizinan yang berbelit-belit. Dan yang C, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Tidak stabilnya kurs mata uang asing mengakibatkan sulitnya eksportir maupun importir menentukan harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan internasional. Kendala tersebut buat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oke, selanjutnya akan lanjut oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Aktivitas perdagangan internasional, ekspor dan impor, kegiatan perdagangan internasional tidak bisa terlepas dari ekspor dan impor. Berikut adalah pembahasannya. A. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Badan usaha atau orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Eksportir tertarik menjual barang ke luar negeri karena keuntungan lebih besar jika dibandingkan menjual barang di dalam negeri. Pemerintah mendapatkan keuntungan berupa devisa dari kegiatan ekspor. Oleh karena itu, semakin banyak ekspor, maka semakin besar devisa yang akan dapat oleh pemerintah. Secara umum, barang-barang yang diekspor di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu barang-barang migas dan non-migas. Barang-barang migas antara lain minyak tanah, bensin, gas bumi, dan solar, sedangkan barang-barang non-migas antara lain pertanian, perkebunan, industri, dan tambang non-migas. Menjadi eksportir bukan hal mudah, karena butuh kejelian untuk melibatkan keinginan pasar internasional. Jadi sebelum Kesan market yang beragam membuat eksportir harus menerapkan strategi adaptasi, terutama jika brand produk lebih mendunia. Berikut ini beberapa cara untuk masuk ke pasar global. Yang pertama, licensing. Next. Yang kedua, project direction marketing. Dan yang ketiga adalah franchising. Kegiatan impor kebalikannya dari ekspor dan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali ke dalam negeri. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Alasan importer membeli barang dari luar negeri adalah untuk mendapatkan laba. Barang yang dibeli importir lebih murah jika dibandingkan membeli dari dalam negeri. Harga barang yang lebih murah disebabkan karena yang pertama, negara penjual memiliki sumber daya yang melimpah. Yang kedua, negara penjual memproduksi barang dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, negara menjual mampu memproduksi barang dan jual yang dalam jumlah yang banyak. Next. Beberapa langkah membuat impor minim adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuota. Pembatasan yang dilakukan pemerintah atas sejumlah unit atau nilai total dari produk tertentu yang boleh diimpor. Yang kedua, kebijakan diskriminasi pembeli. Yang ketiga, prosedur biaya masuk. Dan yang keempat, kebijakan diskriminasi kurs mata uang. Yang kelima, pembatasan administratif dan peraturan teknis. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Akibat perdagangan internasional ekspor dan impor, perdagangan internasional ekspor dan impor memberi dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Dampak positif adanya perdagangan internasional dirasakan oleh
negara pengekspor maupun pengimpor. Bagi negara pengekspor mendapat kemudahan memperoleh pasar, sedangkan bagi negara pengimpor memperoleh kemudahan mendapatkan barang. Selain itu, beberapa dampak positif lainnya adalah mempererat hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan kesejahteraan suatu negara, membuka dan memperluas lapangan pekerja sebagai sumber pemasukan negara, mendorong majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diversifikasikan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Di sisi lain, dari pihak perdagangan internasional, ekspor dan impor juga terdampak negatif terhadap negara yang terlibat, diantaranya adalah timbulnya kebergantungan terhadap suatu negara, persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional, industri kecil yang tidak mampu bersaing akan gulung tikar, serta munculnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Next. Di sini ada kesimpulan. Sebagaimana materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan ekspor impor yang dilakukan antar negara. Negara perdagangan kapan mereka berbeda satu sama lain dan untuk mencapai skala ekonomis dalam produksi, begitu dalam perdagangan internasional tersebut memiliki beberapa sumber, yaitu yang pertama ada keragaman sumber daya alam, dan yang kedua ada perbedaan selera, dan yang ketiga ada perbedaan biaya, dan yang keempat perbedaan. Jadi keuntungan dalam perdagangan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun berpengaruh dari perdagangan internasional terhadap perekonomian, salah satunya adalah saling menguntungkan dan saling mengisi satu sama lain. Di mana dengan adanya perdagangan nasional, maka perekonomian negara akan semakin berkembang dan saling bersentuhan, serta di setiap negara merasakan kesejahteraan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan mendengarkannya. Jika ada materi yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.